tidur berlebihan. Nah, biasanya kasus dengan keracunan dengan sengaja itu berakhir dengan kematian, kecuali kalau penemuan kasusnya cepat gitu dan langsung mendapat pertolongan. Itu bisa saja dapat diselamatkan. Selanjutnya ada keracunan secara tidak sengaja. Misalnya dengan memakan makanan atau minuman yang telah tercemar oleh kuman atau zat kimia tertentu. Atau misalnya salah minum. Biasanya kan orang tua kan yang pikun gitu. Ada yang suka salah minum obat kutu anjing misalnya disangkanya susu gitu. Selanjutnya ada karena makan makanan singkong yang mengandung kadar sianida yang tinggi secara berlebihan. Lalu bisa juga karena menghirup udara yang tercemar oleh gas beracun. Boleh next slide. Selanjutnya ada jalur masuk racun dalam tubuh manusia. Yang pertama melalui mulut atau alat pencernaan. Misalnya obat-obatan, terutama obat tidur atau penenang ya. Biasanya keracunan itu terjadi bila kita makan obat tidur atau obat penenang dalam jumlah besar atau kita minum obat dicampur dengan bahan lain gitu sehingga terjadi reaksi keracunan. Selanjutnya ada makanan yang mengandung racun, misalnya tadi singkong, ada juga jengkol, tempe, bongkrek, oncom, dan makanan kaleng yang sudah kadaluarsa. Jenis racun yang bisa masuk melalui mulut atau alat pencernaan juga ada ini zat pembunuh serangga, misalnya baygon atau minyak tanah gitu. Selanjutnya ada makanan atau minuman yang mengandung alkohol, misalnya bir atau minuman keras. Selanjutnya ada jalur masuk racun ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, misalnya karena menghirup gas beracun atau udara beracun, misalnya gas mobil gas yang ada di mobil gitu saat kita di dalam kendaraan yang tertutup. Oke. Selanjutnya ada karena kebocoran gas industri. Ada juga jalur masuk racun pada tubuh manusia melalui kulit. Misalnya ada zat kimia atau tanaman beracun yang terpapar melalui permukaan kulit sehingga meresap ke dalam tubuh ke dalam kulit tersebut gitu. Atau bisa juga karena ada tersentuh binatang yang memiliki racun pada kulit atau bagian tubuh lainnya gitu. Selanjutnya ada jalur masuk racun ke dalam tubuh manusia melalui suntikan atau gigitan. Pertama, karena gigitan atau sengatan binatang berbisa, misalnya karena ular atau kalajengking dan lain sebagainya. Lalu bisa juga karena gigitan binatang laut, misalnya karena ubur-ubur, gurita, anemon dan lain sebagainya. Lalu bisa juga karena obat suntik. Oke teman-teman, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Rita. Kepada Teh Rita, saya persilakan. Baik, terima kasih Lia. Untuk selanjutnya boleh next. Selanjutnya. Belum ya, oke. Terima kasih. Nah, di sini ada gejala dan tanda keracunan secara umum. Jadi kita bahasnya secara umum ya. Nah, yang pertama ini ada riwayat yang berhubungan dengan proses keracunan. Jadi kayak dilihat dulu nih riwayatnya apa. Jadi misalkan orang yang keracunan tuh dulunya dia asma gitu ya. Nah, jadi terlihat gitu proses keracunannya. Lalu penurunan respon. Seperti kalau misalkan ditanya ini angka berapa, ini berapa, gitu. Jadi responnya kurang dalam penglihatan atau penciuman. Gitu. Lalu gangguan pernapasan, bisa sesak atau ya seperti itu pernapasan. Selanjutnya yaitu nyeri kepala, pusing, dan gangguan penglihatan. Yang kelima, mual, muntah, dan diare.
Keenam, lemas, lumpuh, dan kesemutan. Yang ketujuh, pucat atau sianosis. Yang kedelapan, kejang-kejang. Yang kesembilan, gangguan pada kulit. Yang kesepuluh, bekas suntikan, gigitan, atau tusukan. Yang ke-11, shock. Yang ke-12, gangguan irama jantung dan peredaran darah pada zat tertentu. Oke, next. Nah, di sini ada penata laksanaan keracunan. Nah, kita akan bahas tentang dari awal yang pertama tadi, yang jalur masuk yang sudah dijelaskan oleh Telia. Mungkin boleh ke atas lagi. Oke, ke yang jalur masuk. Maaf ya. Yang slide ke-4 gitu ya. Ya, ke-4. Operator. 4 terus. Udah. Nah, di sini jalur masuk racun dalam tubuh manusia kan ini ada melalui mulut atau pencernaan. Berarti kalau misalkan masuknya, cara masuknya berarti ini tertelan, termakan gitu ya. Nah, misalkan dari mulut. Jadi penata laksanaannya seperti apa? Nah, penata laksanaannya kalau misalkan si racun itu masuknya tertelan gitu ya, termakan. Yang pertama, jika korban menelan zat beracun dan tidak sadarkan diri, coba bangunkan guna menyingkirkan zat beracun yang masih ada di dalam mulut korban. Jadi dibangunkan kalau misalkan yang keracunan tersebut dia tidak sadarkan diri. Lalu yang kedua, baringkan korban dengan menyanggah bagian punggung hingga kakinya. Jadi dari punggung ke kakinya dengan bantal gitu ya disanggahnya sehingga posisi kaki berada di atas kepala. Kenapa? Karena memposisikan kaki korban dan sampai punggung tadi ya lebih tinggi daripada kepala ini bertujuan agar racun tidak turun hingga ke pencernaan. Lalu yang ketiga, singkirkan sisa racun yang tersisa di sekitar mulut dengan lap dan pastikan kepalanya tetap menunduk ke bawah. Yang keempat, saat sadarkan diri, minta korban untuk memuntahkan racun yang tertelan. Nah, ini saat korban muntah gitu ya, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah terdesak. Dan hindari memberikan minuman atau makanan sebelum semua racun yang tertelan dikeluarkan. Oke, next selanjutnya ini ada jalur masuknya melalui gas gitu ya. Nah ini melalui pernapasan. Berarti kalau misalkan kegiatannya atau misalkan keadaannya, kondisinya si keracunan ini masuknya gimana? Terhirup kan? Nah untuk penata laksanaannya, jadi pertolongannya yaitu pertama, bila ada seseorang menghirup zat beracun, segera minta korban untuk menjauhi ruangan atau area yang terkontaminasi. Ya jelas ya, maka kalau misalkan si yang beracun itu di dalam terus ya kan langsung ya akan berbahaya gitu. Jadi untuk menjauhi ruangan tersebut. Yang kedua, pastikan Anda tidak terburu-buru. Jadi kita penolongnya jangan terburu-buru untuk mendekati area tersebut sehingga tidak ikut menghirup zat beracun, apalagi jika sumber racun berada di tempat yang tertutup. Yang ketiga, setelah menjauhi tempat beracun dan korban masih sadarkan diri, bawalah korban untuk menghirup udara bersih. Dan yang keempat, selama memberikan pertolongan pertama, perhatikan apakah korban menunjukkan tanda-tanda keracunan serius. Nah, usahakan untuk tetap membuat korban tersadar hingga pertolongan medis datang. Selain itu, lindungi korban dari cedera sebagai pertolongan pertama saat korban kejang karena menghirup zat beracun. Oke, itu untuk yang melalui pernapasan. Selanjutnya, yang melalui kulit. Nah, kalau melalui kulit jadi tersentuh atau misalkan terpercik gitu ya, zat kimia ataupun apapun. Nah, langkah pertama, kalau misalkan di
tersentuh zat kimia atau misalkan tumbuhan-tumbuhan lain yang tadi sudah disebutkan atau dijelaskan sama Kalia gitu ya. Nah, jadi penataraksanya langkah utamanya sebelum menerapkan pertolongan pertama, kita bisa menelpon 112 atau ambulan di rumah sakit terdekat gitu ya. Misalkan zat kimia yang terpercik atau misalkan yang terkena kulitnya itu berbahaya dan terlihat kalau misalkan yang terkena kulit itu sangat serius gitu. Jadi boleh menelpon untuk 112 ambulan. Nah, selanjutnya untuk penataraksanya, yang pertama kita harus menggunakan pelindung diri dulu. Jadi kita juga harus menjaga diri kita dulu gitu ya dengan menggunakan pelindung. Nah, gunakan sarung tangan atau pelindung lainnya pada tangan agar tidak terkena zat kimia yang terjadi pada penderita gitu ya yang tadi keracunan. Oke, yang kedua, melepaskan baju yang terpersik, misalkan baju pada si penderita yang tadi keracunan. Misalkan kita ambil contoh yang zat kimia, misalkan ada mahasiswa yang sedang di laboratorium, mereka dia terkena zat kimia yang berbahaya gitu ya. Jadi kita melepaskan dulu baju yang terpersikan zat kimia tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, bersihkan daerah yang terpersik itu, yaitu dengan cara mengalirkan air. Jadi mencuci yang terkena percikan zat kimia tersebut dengan air yang mengalir kurang lebih selama 20 menitan gitu ya. Nah, itu jangan kayak atau pakai sabun atau misalkan apapun ya gak apa-apa, gak usah gitu ya, pakai air mengalir aja gitu. Lalu selanjutnya lapisi bagian kulit yang terpersik. Ini bisa dengan kain kasa atau kain bersih yang kering gitu ya. Dan diikatnya secara longgar sampai bantuan tiba kayak gitu agar tidak terkena zat lainnya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada melalui suntikan atau gigitan. Boleh next lagi. Operator. Yang tadi. Oke. Next. Lagi. Next lagi. Nah, ini pada gigitan ular. Yang perlu kita ketahui, kita harus mengetahui ini dulu, ciri-cirinya dulu ya. Nah, ini ada ular tidak berbisa dan ular berbisa. Oke, kita mulai dari ular yang tidak berbisa dulu. Ini ada gambar-gambarnya juga. Kepalanya berbentuk lebih bervariasi. Nah, kalau misalkan ular berbisa, kepalanya berbentuk menyerupai segitiga. Bisa kita lihat dari terlihat dari Nah, ini terlihat seperti menyerupai segitiga kan. Dia ada agak mancung gitu ya. Nah, kalau misalkan ular yang tidak berbisa ini agak mengkung kayak gitu. Ini dari kepala gitu ya. Selanjutnya, memiliki gigi taring yang kecil. Bisa dilihat dari gambar A dan B. Kalau A kan giginya nih kecil-kecil. Terus bekas gigitannya juga halus. Nah, ini lihat ininya. Ya. Nah, kalau misalnya ular berbisa memiliki 2 taring besar di rahang atas. Lihat. Kayak apa sih? Kayak vampir gitu ya. Enggak gitu juga teh. Oke, enggak apa-apa ya. Kita berhalusinasi gitu ya. Nah, untuk bekas gigitannya berupa 2 lubang yang disebabkan oleh gigi taring. 2. Gitu. Ini saking tajamnya gitu ya. Selanjutnya, memiliki sisi terbagi 2. Nah, yang ujung gambarnya yang ujung. Yang sebelah sini. Ya, betul.
Nah, ini. Kalau misalkan tidak berbisa, memiliki sisi terbagi dua. Ini bisa dilihat dari ekornya ya. Kalau misalkan dari badannya nggak terlalu terlihat, misalnya dari kepalanya, bisa terlihat dari lihatnya dari ekornya, jadi kelihatan banget gitu. Nah, ini terbagi dua. Kalau misalkan yang berbisa, tuh, dia tidak terbagi dua, jadi cuma satu baris aja. Kayak gitu. Nah, di sini juga ada ciri lainnya, ada karakteristik lainnya yang membedakan antara ular yang tidak berbisa dan ular berbisa. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Nih, dilihat dari ini coba. Nah, yang di kursor dari operator nih. Ada yang bisa menyebutkan karakteristik atau jenis apa yang belum tertulis di yang di atas? Ada? Ayo. Saya mengetes kefokusan kalian pada gambar. Identifikasi gambar. Ayo. Siapa yang bisa menyebutkan atau yang pupil? Coba Intan diutarakan gimana nih pupilnya kayak gimana? Intan ada Intan? Intan atau Amni deh sob. Gimana tuh pupilnya tuh? Bisa on mic? Terdengar. Terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang berbisa itu pupil matanya cenderung kecil dan berbentuk elips gitu, panjang. Sementara untuk yang tidak berbisa, pupil matanya cenderung bulat, bulat besar gitu. Dan iya, betul sekali. Betul, mantap. Ini Amni ya? Iya. Iya, mantap. Terima kasih Amni. Betul sekali ya. Jadi terlihat ini. Kalau misalkan si yang berbisa tuh, matanya, si pupilnya kayak gini ya, kecil tapi menyeramkan gitu. Jadi terlihat sisi menyeramkan. Jadi kesannya itu sangat menyeramkan tuh si ular berbisa. Kalau misalkan yang ini, yang bulat-bulat, ini lucu ya, kayak boneka kayak gitu. Tapi nggak lucu, nggak selucu itu ya kayak ular. Tapi terlihatnya gitu ya, kesan yang bulat itu terlihat lucu kayak gitu. Nah, ada satu lagi cirinya. Apa lagi coba? Apa coba? Ada satu lagi. Terima kasih Ami tadi, mantap. Dan Intan. Yang lainnya nih, ada satu lagi. Ayo identifikasi satu lagi. Ada yang berbeda gak antara foto satu? Iya, Ami, lubang hidung. Betul, Ami. Coba jelaskan lagi nih, Ami. Lubang hidungnya gimana tuh? Lubang hidungnya apa ya? Pokoknya kalau digambar, kalau yang tidak berbisa itu cenderung terlihat besar ya teh. Kalau yang berbisa cenderung terlihat kecil. Oke. Baik. Ada lagi? Udah? Udah deh, nggak tahu. Oke. Oke, terima kasih Ami. Nah, mungkin ya terlihat dari gambar ya nostalnya atau nostrial hidungnya. Ini yang ini besar gitu, ini kecil. Nah, tapi kita ini benar gitu ya. Ini dari gambar mantap banget Ami. Nah, tapi ada lagi satu lagi nih. Kalau misalkan yang berbisa ada ini lubang apa nih yang namanya pit. Nah, ini kalau misalkan ular yang berbisa ini untuk merasakan mangsa-mangsa yang berdarah panas. Gak tuh berdarah panas. Jadi untuk memangsa hewan-hewan yang berdarah panas gitu ya, kayak misalkan binatang apa nih yang ada di sekitar kita. Jadi dia merasakannya dari sana kayak gitu. Jadi boleh dituliskan ya teman-teman, seperti itu yang dua tadi. Oke, jelas ya. Kita langsung next kakak. Oke. Nah, ini pertolongan pada gigitan ular. Oke, di sini yang pertama
Poin yang pertama, kita harus tetap tenang. Karena yang memang paling ini ya dari kita sebagai penolong, kita harus tenang. Kalau misalkan kita gurung-gusu gitu ya, kalau misalkan kita pengen cepet-cepet, misalkan jadi kaget atau misalkan nggak bisa mikir terus gemeter kayak gitu. Nah, yang dilakukan juga takutnya nanti malah pas pas pertolongan gitu ya, pertolongan pertama dari kita. Jadi malah bukannya membantu, tapi malah memberikan risiko yang lebih parah kayak gitu. Jadi kita harus tenang dan usahakan untuk mengingat tempat kejadian, jenis, warna, serta ukuran ular. Karena kita gitu ya, walaupun tadi kita udah tahu kayak jenis-jenisnya, bisa membedakan ular berbisa dan ular tidak berbisa gitu ya. Tapi kalau misalkan kata grup rescue gitu ya, rescue ular, masih ada beberapa ular yang cirinya tidak sesuai. Jadi yang nampak tak berbisa ternyata berbisa. Jadi kita harus mengetahui jenis ularnya gitu ya. Baiknya kita harus mengetahui jenis ularnya. Dan di sini juga dituliskan ya, kita harus tahu jenisnya, warnanya, seperti apa ularnya misalkan masih ada di situ gitu ya. Dan kalau misalkan bisa mah langsung foto aja si ularnya. Jadi pas pada saat diidentifikasi ulang si ular ini emang berbisa atau tidak gitu. Selanjutnya bentar lagi. Yang kedua, penderita diharapkan untuk beristirahat dan meminimalisir gerakan. Karena takutnya pada saat kita bergerak nanti akan menyebar ke seluruh tubuh si racun atau si bisa ular itu. Jadi yang tertusuk si taring itu ya, tergigit, tersengat, ya apapun itu gitu ya. Nah, kita diharapkan kita harus menjaga posisi si penderita untuk meminimalisir gerakan dari si penderita tersebut. Nah, terus letakkan tempat gigitan lebih rendah dari posisi tubuh lainnya. Tentunya bersihkan tempat gigitan, hindari membilas dengan air, kemudian tutup dengan kain kering yang bersih. Lalu lepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit supaya tidak memperparah anggota tubuh yang membengkak. Selanjutnya, longgarkan pakaian yang dipakai, namun tidak usah sampai melepasnya. Kemudian, segera cari pertolongan medis. Nah, untuk penanganan gigitan ular ini kan tadi kita lebih fokusnya jadi tidak boleh si penderita untuk melakukan pergerakan gitu ya. Nah, ini sama konsepnya kayak fraktur ya. Jadi konsepnya imobilisasi dan fiksasi karena bisa ular menjalar melalui getah bening bukan pembuluh darah. Jadi nggak perlu tourniquet atau dihisap ala India gitu ya. Jadi yang penting si yang digigit tadi didiamin aja, jangan bergerak. Terus udah sih kayak gitu. Kalau misalkan perlu gitu ya, biar tidak gerak-gerak, bisa dibidet, jadi beban kepada bagian tubuh yang dipatok tadi agar tidak bergerak kayak gitu. Next. Terima kasih. Sudah teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Siap. Terima kasih kepada Teh Siti dan Teh Rita atas pemateriannya. Baik, buat teman-teman CK yang ingin bertanya, boleh ya langsung raise hand untuk 3 orang penanya terlebih dahulu mungkin. Baik, udah ada nih Teh dari CK 014. Dia Ayu, dipersilakan.
21036 Dihayu izin bertanya Teh. Sebelumnya suara saya terdengarkan? Terdengar. Oh ya. Mengenai racun ya Teh. Kan saya itu pernah dengar tuh dalam tubuh manusia kan ada hati yang bisa menetralisir masuknya racun ke dalam tubuh gitu ya. Nah, kemampuan hati dalam menetralisir racun itu bisa ditingkatkan nggak sih Teh? Misalnya kita maksudnya bisa ditingkatkan nggak sih atau emang kemampuannya itu misalnya 0,1 gram ya cuma 0,1 gram sampai kita meninggal atau emang bisa ditingkatkan kayak gitu? Bisa dipahami kah? Baik, untuk teteh-teteh moderator, apakah pertanyaannya sudah dapat dipahami? Iya, sudah. Ingin ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab, teteh? Ya, boleh ditampung dulu ya, karena soalnya tadi ada yang tidak bertanya gitu. Baik, siap teh. Baik, untuk penanya yang kedua dari CK 036. Oke, Mas dipersilakan. Mohon maaf, Teh ini salah tulis ini nomor. Saya CK 21036 atas nama Kemas. Izin bertanya. Kan tadi tuh ada banyak keracunan makanan ya Teh. Ada banyak hal gitu, makanan-makanan atau apa. Nah, buat mengidentifikasi makanan itu beracun atau enggak, gimana ya Teh? Ada caranya kah atau gimana? Terima kasih Teh. Baik. Baik, untuk selanjutnya ada dari CK 068. Leni dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Teteh. Izin CK 068, izin bertanya. Suaranya jelas tidak, Teteh, sebelumnya? Jelas. Tadi kan dijelaskan bahwa jalur keracunan itu ada yang melalui bukan mulut, hirup udara gitu ya, Teh. Nah, misalkan dari gas beracun nih. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita tuh ada di posisi bareng gitu sama orang tersebut, nah sebaiknya kita tuh harus menangani kita dulu gitu atau kita harus nanganin korbannya dulu gitu. Terima kasih Teh. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Baik, untuk Teh Rita dan Teh Siti, apakah akan langsung dijawab? Dipersilakan. Baik, Kaica. Oke. Nah, kita mulai mau izin jawab gitu ya. Dari pertanyaan yang tadi, ciri makanan yang beracun. Apakah bisa kita melihatnya gitu ya, atau dengan cara-cara melihat atau merasakan makanan yang beracun itu seperti apa? Nah, jadi yang pertama, ini terlihat dari aromanya. Misalkan dari makanan yang aromanya itu sangat aroma yang tajam gitu ya dan asin. Walaupun yang asin itu nggak selamanya beracun, tapi kan keinstrik apa ke bahasa Indonesianya kecium ya kalau misalkan aromanya yang aneh gitu ya, yaitu dapat dilihat dari yang aroma yang tajam gitu ya, yang asin, yang cenderung menyengat. Contoh aja kalau misalkan makanan yang basi kan baunya teh menyengat gitu ya, bau banget. Nah itu tuh contoh-contoh dari makanan yang beracun, jadi baunya aneh, bau busuk. Atau misalkan makanan yang biasa baunya nggak seperti makanan biasanya. Jadi ada baiknya kita tak mencoba makanan tersebut. Jadi hati-hati itu, jaga-jaga.
Kalau misalkan emang dari hidung tuh emang keciumnya nggak wajar nih gitu ya kan. Kayak selanjutnya, pertama dari aroma, yang kedua dari rasa. Nah, rasanya kalau misalkan yang beracun tuh rasanya nggak wajar. Kan lidah tuh merasakan gitu ya, kayak diidentifikasi ini dalam lidah tuh, ini makanan tuh asa enakan gini gitu ya, asa gimana gitu ya, jadi nggak wajar kalau misalkan kita memakan makanan tersebut. Biasanya gitu ya, kecenderungannya si racun memiliki rasa pahit dan sangat tidak ramah di lidah, kecuali itu obat. Kan obat memang pahit gitu ya, ini makanan sama obat beda, jadi tidak boleh disamakan konsepnya. Jadi si makanan itu terasa pahit, walaupun ada yang makanan yang pahit karena asin banget gitu ya, jadi pahit. Nah itu emang dari racikan masakannya gitu ya kan. Nah memang kalau misalkan dari lidah kita merasakan makanan tersebut nggak wajar gitu ya, agak pahit, misalkan asam gitu ya. Contohnya kalau makanan yang busuk, takutnya ya emang tidak terlalu ini untuk beracun, tapi makanannya kan kalau misalkan yang busuk agak asam-asam kayak gitu, terus baunya, aromanya nggak enak, terus makanannya pas dimakan lidah kita juga langsung menolak kan kalau misalkan yang bau yang busuk gitu ya. Nah sama juga sama yang makanan beracun kayak gini. Tapi ada juga kasus yang makanan itu emang kita makan enak-enak aja gitu ya, tapi ternyata di kadarnya kayak ada zat-zat lain gitu ya yang tercampur dalam makanan tersebut. Nah, dalam hal tersebut gitu ya, kita juga tidak bisa melihat secara langsung gitu ya. Soalnya kan ada makanan-makanan yang memang seperti ada ya yang kemarin tuh kondisi kejadian yang banyak orang, benar nggak sih, yang orang tuh keracunan makanan box. Nah, ada kan ya. Nah, itu kan emang nggak terlihat gitu ya. Aromanya biasa aja tuh kan. Terus apa ya, rasanya juga enak gitu ya, tapi kenapa jadi keracunan? Nah, emang kita ya kalau misalkan dari sisi penglihatan gitu ya, kita tidak bisa melihat hal tersebut, benar kan? Nah, kalau misalkan yang makanan-makanan tersebut kita juga nggak bisa gitu ya melihat apakah ini ada racunnya atau tidak. Tapi kalau misalkan mau tapi ribet juga ya. Jadi tiap mau makan ini dulu, misalkan ada aroma yang nggak wajar, misalkan ini dites dulu laboratorium, ribet gitu ya. Nah, jadi nggak ada. Kalau misalkan dari aku sendiri ya, tadi cara-caranya yang pertama itu dilihat dari aroma, dilihat dari rasanya. Terus kalau misalkan yang tidak terlihat tuh emang susah gitu ya, kalau misalkan kita ya itu mah takdir. Enggak sih ya, pokoknya memang ada yang makanan-makanan yang memang di ininya sama bahannya gitu ya, gak terlihat secara bentukannya, secara fisiknya. Jadi kayak gitu, mungkin sedikit terjawab nggak? Kalau misalkan dari fisiknya kita terlihat, bisa dilihat dari aromanya, atau misalkan jadi yang pertama rasanya. Dan tambahan juga nih ada dari warnanya, kayak pewarna tekstil atau pewarna non makanan. Kan ini menjadi zat berbahaya lain yang bisa menjadi racun tuh dalam makanan dari pewarna tekstil atau pewarna non makanan. Biasanya zat ini adalah rodamin B atau metanil. Nah, makanan yang menggunakan kedua pewarna ini akan memiliki warna yang mencolok, mengkilap, terdapat limpahan warna yang terkonsentrasi atau tidak merata.
memiliki rasa pahit dan menimbulkan rasa gatal di tenggorokan setelah dikonsumsi. Nah, itu mungkin ya. Jadi dari warnanya dulu kita lihat, kalau misalkan yang mencolok, jadi kita walaupun kita nggak boleh suudzon gitu ya, tapi kita harus menjaga-jaga gitu ya. Kalau misalkan ada makanan yang emang sangat mencolok, mengkilap, nah kita harus berpikir apakah ini racun gitu ya. Jadi walaupun kita nggak boleh suudzon, tapi kita harus jaga-jaga gitu ya. Jadi lebih baik kita rasakan, jadi kita memilih-milih makanan yang baik aja gitu ya, gak boleh yang makanan yang berwarna mencolok, yang tadi yang mengkilap atau hal-hal yang tadi. Oke. Kayaknya sudah, kayak gitu. Sudah terjawab? Ya, tanggal ekspor juga. Baik, untuk Kemas, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup terjawab, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Karena waktunya 3 menit lagi, mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Teh, dari pertanyaan pertama yang dia Ayu tadi. Pertanyaannya itu izin membacakan kembali, hati itu kan dapat menetralisir racun. Apakah kemampuan hati untuk menetralisir racun itu dapat ditingkatkan? Izin menjawab ya. Tadi pertanyaan barusan. Kan hati itu dapat menetralisir racun. Cuman kemampuan hati itu dalam menetralisir racun itu terbatas gitu. Jadi racun yang masuk ke dalam tubuh, bila racun yang masuk ke dalam tubuh berlebihan, maka si hati juga akan kewalahan gitu. Nah tadi pertanyaannya tuh bisa gak kita meningkatkan kapasitasnya gitu? Paling kita bisa menjaga hati kita gitu ya. Maksudnya menjaga fungsi hati kita gitu dengan menjaga pola makan yang sehat dan membersihkan makanan sebelum dikonsumsi gitu. Jadi hati kita kalau misalnya dijaga dengan baik, maka akan berfungsi dengan baik juga gitu. Kalau misalnya tidak dijaga dengan pola makan yang baik, maka hati kita akan menurun juga kapasitas dalam menetralisir si racunnya gitu. Itu paling jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Untuk dia Ayu, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sedikit terjawab Teh. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Leni. Apabila ketika ada saat itu tuh misalnya untuk kita itu sedang berada di suatu tempat yang mengalami gas beracun, untuk penolong dan korbannya, sebaiknya menanganinya itu bagaimana ya? Apakah korbannya terlebih dahulu atau kitanya terlebih dahulu? Mungkin seperti itu Teh untuk pertanyaan ketiga. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, izin jawab ya. Untuk ini, nah kalau misalkan kita ada kondisi seperti itu, jadi kalau misalkan tidak bisa untuk menyelamatkan seseorang dulu, kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri gitu ya, karena diri kita lebih penting. Walaupun itu terlihat sangat indah, tapi dalam hal ini kita juga harus selamat gitu, untuk menyelamatkan dia gitu. Jadi kita harus menghirup udara bersih dulu, kita keluar, kita pakai pelindung, kita masuk lagi buat nyelamatin dia. Atau yang kedua, kalau misalkan ini mah kita realisasikan realitanya gitu ya. Kalau kita ada di sana, jadi kita sambil menyelamatkan diri, kita sambil bersama-sama sama si orang itu. Jadi keluarkan kita harus penata-laksanaan. Kalau misalkan ada gas beracun di tempat tertutup, kita keluar ke tempat yang terbuka, misalkan yang udaranya bersih gitu ya, tidak terkontaminasi oleh gas beracun tersebut. Jadi kita menyelamatkan diri dan menyelamatkan teman kita. Jadi kalau misalkan di
ini mah jadi kita keluar dan kita sama-sama sama dia kayak gitu. Jadi opsinya ada 2. Gitu. Keisa dan yang bertanya. Baik. Yang bertanya apakah terjawab? Ya, kepada Leni, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Atau dari Lia ada tambahan? Cukup teh. Baik, mungkin dari Leni sendiri sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada Teh Rita dan Teh Siti yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sebelum menutup kegiatan pematerian hari ini, apakah dari Teh Rita dan Teh Siti ada sebuah kata-kata penutup atau closing statement? Dipersilakan. Ya, silakan kepada Lia. The closing statement. Ya, kalau misalkan dari aku sendiri ya, ini mah jadi kita misalkan dari racun yang kita tadi udah pelajari, jadi kita harus jaga-jaga. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Jadi kalau misalkan ada makanan-makanan yang memang mencolok gitu ya, boleh kita hindari saja gitu untuk menjaga diri kita. Mungkin dari Lia ada tambahan? Iya teh. Ya mungkin tadi kan udah dikasih tahu juga ada apa ciri-ciri dari makanan yang beracun kayak gimana. Nah mungkin seperti yang tadi oleh Teh Rita katakan, kita harus bisa menghindari itu gitu ya. Terus tadi juga udah dikasih tahu gimana caranya buat penata laksanaan kalau misalnya keracunan gitu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa diterapkan oleh teman-teman gitu ya. Nanti kalau misalnya terjadi keracunan, mudah-mudahan aja nggak terjadi ya. Gitu. Paling segitu aja tambahannya. Baik, terima kasih kepada Teh Rita dan Teh Siti yang telah memaparkan materinya, telah menjawab pertanyaannya, juga telah menyampaikan closing statement-nya. Juga terima kasih kepada teman-teman CK yang sudah bertanya. Sebelum menutup kegiatan pematerian, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Racun adalah suatu zat yang jika masuk dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Cara terjadinya keracunan ini dapat dilakukan dengan tidak sengaja atau sengaja untuk bunuh diri. Lalu, jalur masuk racun dapat melalui mulut atau alat pencernaan, melalui pernapasan, melalui kulit, atau melalui suntikan atau gigitan. Gejala dan tanda keracunan ini secara umum seperti penurunan respon, gangguan pernapasan, nyeri kepala, mual, lemas, kejang-kejang, dan lain sebagainya. Lalu penata laksanaan keracunan ini disesuaikan dengan jalur masuknya racun. Selanjutnya, jika pertolongan pada gigitan ular ini, kita harus dapat membedakan dulu ciri-ciri dari ular berbisa dan ular tidak berbisa. Dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan itu harus tetap tenang, lalu penderita diharapkan beristirahat, letakkan tempat gigitan lebih rendah dari posisi tubuh lainnya, bersihkan tempat gigitan, lalu lepaskan cincin atau jam tangan dari anggota tubuh yang digigit, longgarkan pakaian, namun tidak usah sampai melepasnya, dan segera cari pertolongan medis. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama menjadi moderator terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Teh Gaitsa dan para pemateri yang sangat luar biasa yang sudah memberikan ilmu baru gitu ya untuk teman-teman CK, dan mudah-mudahan CK tidak cepat puas ya dengan apa yang sudah disampaikan tadi, dan menggali terus dan terus untuk memperkaya ilmunya gitu ya.
Baik, masih pada semangat teman-teman CK, boleh silahkan peragangan dulu. Masih pagi ya, kita harus semangat dan menjaga semangatnya karena masih banyak agenda yang harus kita laksanakan hari ini, tapi teman-teman harus selalu semangat, menjaga semangatnya ya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Oke.